Oke, teman-teman, bisa dimulai sekarang aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah hadir ya di acara kali ini. Ini yang datang ada 13 orang nih. Terima kasih yang udah datang ya. Puasa-puasa gini pasti ngantuk gitu. Ngantuk waya-waya istirahat gitu lah. Tapi ya it's okay, nggak apa-apa. Terima kasih yang udah atensinya gitu kan. Oke, pada kali ini kita akan membahas seputar reverse engineering ya, yang dibawakan oleh Mas Satria Adi Pradana. Beliau ini merupakan bisa dikatakan tuh sepuhnya lah, atau orang yang berpengalamannya lah di bidang reverse engineering atau di bidang security itu loh. Dan bisa dilihat sertifikatnya tuh banyak banget ya teman-teman. Jadi udah kelihatan nih. Nah, oke, untuk saat ini kita akan membahas seputar reverse engineering dan GTF. Nah, nanti pada acara ini akan dibawakan oleh Mas Satriadi dan teman-teman nantinya akan diajari bagaimana apa itu reverse engineering, kemudian apa itu RE, kemudian bagaimana caranya dan tekniknya seperti apa dan sebagainya. Jadi nanti teman-teman bisa simak lah dari Mas Satria Adi ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa mempelajari apa yang telah Mas Adi sampaikan. Oke, supaya nggak begitu lama, untuk menghemat waktu, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Satria Adi, saya persilakan Mas. Oke, ntar aku share screen dulu. Kelihatan ya? Kelihatan. sorry. Kelihatan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. teman-teman. Jadi mungkin topik hari ini tuh mau ngasih ini aja sih, insight sebenarnya kayak gimana sih reverse engineering kalau dilakukan di dunia nyata. Nah, terutama kalau misalnya yang backgroundnya beberapa kali main CTF itu relevannya dengan real world itu kayak gimana ya, mungkin nggak terlalu karena topiknya itu lebih banyak bahas binary, jadi aku nggak akan terlalu deep sih, yang penting cuma ngasih insight aja kayak gini loh, bisa dilakukan seperti ini loh, possibility-nya kayak gini, dan next step itu bisa kayak gini ya, kurang lebih apa yang akan kita bahas kayak gitu. Jadi ya aku harap uh, bisa mengikuti ya, karena memang masalah binary reverse engineering ini cukup cukup apa ya, bisa dibilang cukup agak rumit ya. Oke, perkenalan dulu. Jadi nama aku Satria Adi Pradana, biasa dipanggil Satria. Kalau pekerjaan sehari-hari itu sebagai ini juga ditulis di sini ya. Pekerjaan sehari-hari sebagai seorang cyber security consultant di Mitra Integrasi Informatika. Saat ini juga sebagai lead of operation di Arcon Labs. Jadi kalau misalnya Arcon Labs ini ya semacam startup yang di bagian training, jasa service, pentest juga sih sebenarnya. Kemudian ya daily job sih pentester ya dan red team. Nah kalau misalnya next time kita bakal ada beberapa course ya, jadi dipantengin aja. Ada juga yang berkaitan dengan reverse engineering, tapi nanti belum kita reveal saat ini. Daily job sebagai penetration tester, terus di luar dari formal job juga menggawangi komunitas namanya reversing.id. Ini adalah sebuah komunitas yang spesifik banget bahas tentang reverse engineering. Oke, jadi ya tidak membahas hacking secara umum, tapi kita bahasnya kayak teknik-teknik reversing, kemudian gimana caranya melakukan itu dan seterusnya gitu lah. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan, mungkin kita sedikit menyamakan persepsi dulu ya. Jadi reverse engineering itu apa sih? Ya mungkin banyak orang yang mengetahui reverse engineering itu sama dengan cracking, tapi sebenarnya more than that. Jadi reverse engineering itu kita mempelajari bagaimana sesuatu itu bekerja, mekanisme dia itu seperti apa.
kalau diformalkan, ini definisi dari reversing.id adalah reverse engineering itu kayak seni dan ilmu untuk mengetahui mekanik atau bagaimana barang buatan manusia itu bekerja. Kita pelajari, kita ekstrak desainnya, kita formalkan ini apa, ini ada komponen kayak gini, dia terhubung dengan ini, terus kemudian apa, kalau dia bekerja dia akan melakukan ini, kemudian itu, dan seterusnya. Kemudian dari desain itu kita bikin sesuatu, entah itu replikanya atau kita modifikasi, pokoknya apapun yang kita pelajari dari barang buatan orang itu kita terapkan gitu. Jadi definisi reverse engineering itu sebenarnya ya ngebongkar aplikasi, ngebongkar barang, ngebongkar hardware, ngebongkar apapun lah, sampai kita tahu bahwa oh kayak gini loh cara kerjanya dia. Nah, artinya kalau kita melakukan reverse engineering itu sebenarnya kita melakukan proses yang namanya berpikir kreatif. Kita nggak bisa terpaku pada satu hal. Oh, kita harus nemuin, oh ternyata si developer itu melakukan seperti ini loh kalau mau meng-achieve, mau meng-solve sesuatu. Misalnya, oh ternyata dia ngebikin serial, ngebikin pengecekan serial number itu seperti ini loh. Nah itu kita harus mikir tuh, kita harus mempelajari, kita harus mencoba memahami gimana developer itu mungkin menerapkan kodenya gitu. Terus di dalam reverse engineering juga kita harus belajar terus menerus ya, karena ya namanya teknologi juga semakin berkembang, otomatis cara reverse engineering juga akan semakin berkembang dong. Dan yang pasti reverse engineering kalau di real world itu time consuming atau memakan waktu. Jadi jangan berharap bahwa orang bisa nge-crack game itu dalam hitungan detik gitu, enggak. Pasti ada waktu, mungkin beberapa hari lah untuk mempelajari gamenya kayak gimana, mempelajari apa yang mau dilakukan gitu. Misalnya bikin keygen-nya, dia harus ngapain, harus mempelajari algoritmanya dan seterusnya, itu butuh waktu, dan nggak nggak 5 menit langsung jadi gitu, enggak. Nah, motivasinya orang melakukan reverse engineering ya banyak sih, antara interfacing. Jadi ini motivasi secara umum ya. Interfacing itu berarti ada aplikasi lama, perangkat lama yang udah established, yang udah berjalan, kemudian tapi dia harus dipaksa untuk keep up dengan teknologi terbaru. Misalnya aplikasi aplikasi core gitu. Terus di aplikasi yang front end itu mungkin dia dibikinnya pakai web service yang udah maju-maju gimana gitu. Nah, interfacing itu kita menjembatani antara aplikasi lama dengan aplikasi baru, sehingga kayak mungkin ada protokol yang berbeda, atau mungkin ada cara akses yang berbeda. Nah itu kita bikin menjembatani antara kedua itu supaya mereka bisa saling ngobrol, bisa saling bekerja sama gitu. Kemudian kalau misalnya ada suatu kasus di mana ada program aplikasi itu dia nggak ada dokumentasi, atau mungkin si pengembangnya, developernya udah bangkrut, gulung tikar, sehingga nggak bisa dimintai untuk ngebikin dokumentasi atau bug fixing di poin ketiga, itu kita ya terpaksa melakukan reverse engineering untuk nambahin sesuatu atau mungkin melakukan dokumentasi itu. Kemudian yang paling sering itu adalah creation of unlicensed duplicate. Jadi ya bahasa sederhana sih nge-crack. Jadi ngebikin aplikasi yang tidak terbatas. Kalau sebelumnya itu ada batasan hanya bisa melakukan XX, YZ. Kalau misalnya mau pakai semua fiturnya harus register atau harus bayar terlebih dahulu. Nah itu unlicensed duplicate kita ngebikin bisa dipakai full version. Nah itu masuknya di sini.
Kemudian ada lagi repurposing. Jadi gimana caranya kita ya hampir sama seperti 2 dan 3 sih. Kita ngebikin X ini bisa dipakai untuk kegiatan yang lain gitu. Kemudian yang paling sering juga adalah finding security bugs. Ya kita ngebongkar aplikasi, cari kira-kira ada bug di mana, kita ngefuzzing, kita baca source code-nya atau nge-audit lah ya di sini. Nah, next kita akan bahas dua proses yang paling sering dilakukan di dalam reverse engineering. Karena sebenarnya reverse engineering itu bukan hanya ini sih sebenarnya, compilation dan decompilation. Jadi kalau misalnya kita bicara program itu dibikin dari source code ya. Kalau kita ngebikin program, kita nulis source code dalam bahasa C atau C# atau apapun, kemudian hasil akhirnya adalah sebuah file Excel atau file binary gitu, itu namanya adalah compilation. Oke. Nah, hasil akhir dari kompilasi ini itu adalah sebuah program ya. Program itu terdiri atas instruksi dan data. Instruksi itu yang bisa dipahami oleh mesin. Nah, proses disassembly itu adalah proses ngebalikin dari instruksi-instruksi dalam bentuk hex code tadi menjadi representasi bahasa assembly. Jadi bahasa assembly itu bahasa ini ya, bahasa yang lebih basic. Dia cuma nge-mapping antara instruksi yang dipahami oleh mesin, misalnya ngisi variabel ini, ngisi register dengan nilai ini, ngisi memori sekian dengan ini, dan seterusnya. Nah, ada lagi yang namanya decompilation. Decompilation ini lebih advance lagi dari disassembly. Decompilation ini adalah proses untuk mengubah dari yang tadi instruksi bahasa mesin menjadi bahasa pemrograman yang menyerupai atau mungkin yang mendekati dari source code aslinya. Jadi untuk mendapatkan source code asli itu tidak ada jaminan kita bisa mendapatkan source code asli, tapi kita bisa mencoba untuk mendekati sedekat mungkin dengan source code-nya. Decompilation. Nah, kalau disassembly itu lebih gampang dilakukan daripada decompile, karena bisa jadi pada saat kompilasi itu ada beberapa bagian yang hilang. Atau mungkin ada beberapa source code yang mungkin dirasa oleh compiler, oh ini kalau dibeginiin itu bakal lebih cepat, makanya source code-nya diubah lah gitu. Nah, itu bisa aja hasil dari decompile itu akan berbeda dengan source code asli karena ya, ada compiler terlalu pintar untuk mengoptimasi tadi. Nah, kadang-kadang kalau kita melakukan reverse engineering, kita juga lebih enak untuk melihat flow aplikasi secara graf gini ya. Jadi kita melihat, oh dari sini dia melakukan ini, terus dia kemana, ke sini, terus ada dua opsi, misalnya dia bisa ke sini atau dia bisa balik ke sini. Kalau balik ke sini berarti dia ada loop misalnya. Kalau ada percabangan berarti if, ini juga percabangan berarti if, dan seterusnya. Jadi lebih mudah untuk melihat flow eksekusi, flow program dengan secara visual seperti ini. Jadi kalau misalnya sebisa mungkin sih kalau misalnya melakukan analisis itu kita melihat graf sih daripada melihat assembly-nya secara langsung baris per baris secara keseluruhan aplikasi gitu. Nah ini kalau kita lihat ini ya graf ini terdiri dari atas beberapa blok ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Blok-blok ini disebut sebagai ya basic block, isinya ya assembly bahasa assembly di sini. Terus dia ada terhubung ke blok-blok lain dari kayak gini. Ini blok pertama ke blok kedua, ini terhubung dengan satu anak panah. Ini berarti artinya setelah ini selesai dieksekusi dia akan mengarah ke blok di sini. Nah, kalau ada dua di sini merah dan hijau, ini artinya dia dia ada dua kemungkinan, bisa ngarah ke sini, bisa ngarah ke sini, tergantung dari
kondisinya seperti apa. Nah, ini sangat berguna kalau misalnya kita melakukan reverse engineering karena lebih menyingkat waktu ya melihat gambar. Nah, kalau dibahasakan workflow dari melakukan reverse engineering itu ya sebenarnya sesimpel ini. Ada binary, kita disassembly menjadi bahasa assembly, terus kita decompile menjadi kode. Nah, yang paling susah dari reverse engineering sebenarnya bukan mengconvert ini dari binary menjadi kode atau binary menjadi assembly, tapi yang lebih susah adalah kita ngebaca kodenya kayak gimana. Makanya di browsing.id kalau misalnya ada pertanyaan mesti kita arahkan buat memahami kode, membaca kode. Jadi bisa dibilang hampir 90% aktivitas itu adalah membaca kode, memahami sebenarnya apa yang kode itu lakukan. Nah, di sini juga apa yang kita lakukan membaca kode yang di reverse itu sebenarnya terbagi atas dua, ada yang namanya native code, ada yang namanya interpreted code. Kalau native code itu kita bikin binary executable Excel atau di Linux itu ada binary sendiri ya. Itu instruksi-instruksinya itu langsung dijalankan oleh prosesor. Jadi jadi makanya binary untuk x86 untuk CPU yang Intel dengan CPU yang ARM itu bakal beda karena dia punya bahasa tersendiri itu, assembly tersendiri. Sementara kalau interpreted code itu aplikasi atau program yang kita bikin itu sebenarnya jalan di atas sebuah interpreter. Jadi ada kayak semacam penerjemahnya ya. Nah, instruksi-instruksi itu akan diterjemahkan oleh interpreter tadi sehingga bisa dieksekusi oleh si prosesor. Jadi kalau misalnya interpreter code ini kita bikin satu program itu bisa dijalankan di banyak version, di banyak platform sama kayak Java lah, Java, C#, Python, Ruby dan sebagainya. Itu sebenarnya dia butuh semacam interpreter untuk menjalankan kode tadi. Nah, kita mulai masuk ke bahasan nih. Sebenarnya ketika kita melakukan reversing itu apa sih yang kita hadapi? Nah, mungkin ketika kalian sempat mencoba untuk ikut JTF yang berhubungan dengan reverse engineering, kemudian ketemu ada beberapa challenge yang simple banget. Kita strings gitu aja langsung ketemu flagnya. Ya mungkin ada sebagian dari kalian yang mikir ya masa seperti ini sih challenge gampang banget di strings bisa ketemu flagnya gitu. Tapi sebenarnya pada saat kita melakukan reverse engineering di real world, strings itu adalah komponen yang cukup penting untuk kita analisis. Kenapa? Karena string itu banyak banget digunakan dalam program untuk memberikan informasi. Kayak gimana? Kayak apa sih fungsi yang dibutuhkan oleh si aplikasi itu dia akan ngelis, ada listnya, ada namanya importable-nya. Dari situ dia akan melihat oh aku butuh fungsi A, B, C di DLL ini, fungsi X, Z dari DLL yang lain. Atau mungkin dia kalau kita nge-reverse DLL atau mungkin library, dia akan ngedeklarasikan oh aku punya fungsi A, B, C. Jadi kalau misalnya mau butuh fungsi A, B, C, kalian tinggal cari di alamat seperti ini. Nah itu pasti akan ada daftarnya seperti itu, nggak mungkin nggak ada di aplikasi. Jadi ketika kita melihat string fungsi-fungsi ini, kita bisa mikir oh ternyata ternyata binary ini, aplikasi ini dia butuh fungsi-fungsi kayak gini. Nah kita bisa deduce, bisa perkirakan oh kalau misalnya dia butuh seperti ini mungkin dia akan melakukan ini. Nah kayak gitu. Terus dari string juga kita bisa melihat ada beberapa pesan error. Misalnya ada pesan error
username tidak valid atau key yang dimasukkan tidak valid, atau mungkin ada pesan error gagal connect ke apa, gagal melakukan apa. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa menganalisis, kita bisa memperkirakan, oh kalau dari pesan-pesan seperti ini berarti kemungkinan dia akan melakukan proses seperti ini. Nah, itu bisa menjadi petunjuk bagi kita. Kalau misalnya kita mereverse aplikasi yang lebih kompleks. Jadi string ini sangat berguna. Jadi jangan sampai dilewatkan begitu aja, karena ini penting. Dan bahkan kalau misalnya kita mereverse gitu ya, kita lagi cari bagian mana sih yang berkaitan dengan pengecekan license. Oh, kita tinggal cari aja error message ketika kita salah ngasih license. Tuh, kita tinggal cari, oh ternyata ada di sini. Kalau ada di sini berarti fungsinya ya kita tinggal balik ke belakang aja, siapa yang pakai string ini. Nah, kita bisa menemukan petunjuk-petunjuk penting dari string. Jadi jangan salah kalau string itu juga sangat berguna dalam melakukan reverse engineering. Ya mungkin nggak sesederhana kita langsung string terus dapat flag gitu, enggak. Jadi harus ada analisis lebih lanjut. Oke, contohnya gimana? Nah, ini yang menarik. Contohnya, misalnya kita punya sampel malware di misalnya kita punya sampel malware gitu ya. Malwarenya ini ngapain? Malwarenya ini mencoba untuk ngeload shellcode Metasploit gitu, mengeksekusi Metasploit. Kalau misalnya di scan ternyata dia nggak kedetek sebagai sesuatu yang malicious, tapi kalau misalnya kita eksekusi ternyata dia malicious misalnya gitu ya. Karena ini nggak berbahaya sebenarnya, jadi oke. Ini sampel bikinan sendiri, jadi nggak berbahaya, bukan malware. Nah, kalau misalnya kita eksekusi loader, ternyata dia apa yang dilakukan, dia akan mengeksekusi sebuah kalkulator di sini, misalnya seperti ini ya. Nah, bagi seorang malware reverse engineer, ketika dia dapat sampel, yang pertama kali dia lakukan adalah mencoba untuk mengidentifikasi string ini itu apa, sampel ini itu apa. Biasanya kita punya beberapa tools kayak pakai ini, detector, ada namanya DY, DTPTZ. Ini dia akan menganalisis sampel dan akan coba melihat dia ini karakteristiknya bagaimana. Kalau misalnya kita drag di sini, kita akan bisa lihat ada beberapa string yang bisa kita dapatkan di sini ya. Ada compilernya, ada Visual C++, kemudian kalau kita lihat dari strings, ada banyak strings ya di sini. Oke, ada beberapa string, kemudian di sini kalau kita lihat ada beberapa fungsi yang dibutuhkan oleh si aplikasi. Ini kalau kita nge-string gini doang. Nah, biasanya kebiasaan orang cuma sekedar cari string kemudian dicari gini aja. Tapi kalau misalnya untuk binary, ya kita bisa cari informasi yang lebih detail. Misalnya apa? Kalau kita pengen tahu fungsi yang dibutuhkan, ya tinggal kita cek importnya apa. Di sini hanya ada satu import library, dia butuh satu library namanya kernel 32, terus fungsinya adalah ini. Ada banyak fungsi di sini. Nah, kalau si reverse engineer yang sudah berpengalaman, dia ngelihat ada fungsi-fungsi ini, dia tahu, oh ini fungsinya buat apa sih sebenarnya. Tuh. Kayak ini virtual alloc, virtual protect, create thread, ini udah
Kalau misalnya ada sampel yang cuma ada satu DLL dan dia butuh beberapa fungsi kayak gini, otomatis pasti ini malicious nih, ini mencoba untuk melakukan apa nge-load shellcode misalnya kayak gitu. Jadi dengan sekedar ngelihat string gitu aja, si reverse engineer udah tahu kira-kira sampel ini bakal ngapain gitu. Nah, ini juga tergantung dari pengalaman ya, seberapa banyak melakukan reverse engineering itu bakal menentukan dia experience-nya udah banyak, udah sering ngeliat ini, jadi tahu ini pasti sampel ini nih. Nah, ada tools lain yang bisa kita gunakan untuk sebagai seorang malware reverse engineer, itu PStudio kayak gini. Ini lebih spesifik lagi, bisa kita gunakan untuk melakukan reverse engineering sebuah malware. Nah, di sini lebih detail lagi informasi yang bisa kita dapatkan dari sekedar string tadi ya. Misalnya dari import nih. Nah, ini kita bisa lihat ada beberapa fungsi yang dibutuhkan oleh si aplikasi. Nah, si PStudio ini bisa mengkategorisasi ini fungsi-fungsi ini khususnya untuk berhubungan dengan memori. Terus ini berhubungan dengan operasi file. Ini berhubungan dengan eksekusi bla bla. Ini exception handling, ini dan seterusnya. Nah, ini ada dynamic library, ada get module, ada fungsi-fungsi kayak load library, ada get module handler, dan seterusnya. Ini daftar fungsi yang kita baca berdasarkan nama fungsi ya, nama stringnya ini. Terus ada juga di bagian di bagian sectionnya ini kita bisa lihat ada section apa aja, dan harusnya di sini kalau kita geser ke kanan itu di PStudio ini bisa kita ngeliatin fungsi ini, fungsi virtual protect ini sangat suspicious, ada di bagian blacklist. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat ada fungsi ini, berarti dia kemungkinan besar dipakai oleh sampel yang malicious gitu. Jadi dengan sekedar string itu aja kita bisa menentukan di awal, ini kemungkinan sampel yang malicious. Terus itu case pertama, kalau kita melihat string dari sebuah sampel malware. Nah, case kedua adalah ini. Jadi ada banyak banget pertanyaan di grup Reversing ID itu soal Cython. Intinya adalah ada anggapan bahwa kalau kita pakai Cython untuk memproteksi sebuah script Python itu dia lebih susah, nggak bisa dapetin source code aslinya. Gitu. Nah, Cython itu apa sih? Kalau misalnya kalian cari Cython ini dia berusaha untuk mengcompile, mengkonvert ya dari script Python menjadi sebuah exe. Dia karena dia nge-convert, dia ya benar-benar menerjemahin dari script Python menjadi bahasa C++ untuk nanti kemudian di-compile. Nah, permasalahannya adalah penggunaan Cython yang sering dilakukan itu itu banyak yang tidak benar. Misalnya kayak gimana? Kadang orang beranggapan, ada script Python yang pengen diprotect, kemudian dia coba obfuscate dengan tools lain, tools A, tools B, kemudian pada akhirnya nanti dari script Python yang udah di protect tadi, di encode itu baru di Cython. Padahal kita bisa, kalau misalnya
kalau misalnya proteksi yang berlapis gitu, ada kemungkinan kita bisa mengekstrak string yang mengekstrak scriptnya. Kenapa? Karena penggunaan yang salah tadi. Misalnya di case ini ada script Python yang ingin kita lindungi, payload kayak gini. Ya, ini kalau kita jalankan ya sekedar nampilkan banner gini aja. Nampilkan banner gini aja. Ya. Terus si user ini pengen ngebungkus si payload ini dengan menjadi wrapper.py. Artinya script yang tadi di base 64 terus ditulis ke sini, nanti akan di-execute gini ya, di-execute scriptnya nanti bisa jalan gitu. Nah, banyak sekali tools-tools yang dia cuma sekedar nerjemahin kayak gini, kemudian nanti di-execute. Kalau kita jalankan, salah, wrapper gini ya, dia jalan karena dia pertama dia di decode base 64 kemudian baru di-execute. Nah, yang dilakukan orang adalah dia melakukan Cython di file wrapper ini, yang mana di sini ada base 64-nya. Nah, kalau kita eksekusi, kalau kita jalankan Cython kemudian kita compile di sini, hasilnya menjadi seperti ini. Hasilnya menjadi sebuah file Excel, wrapper.exe. Kalau kita jalankan sama, fungsinya tetap sama. Tapi kalau misalnya kita strings, kalau kita dapetin stringnya, kita akan lihat ada sebuah base 64. Nah, ada sebuah base 64 yang kita dapatkan dari sini. Nah, orang nggak perlu susah-susah nge-reverse engineering si wrapper.exe-nya gitu. Kita tinggal ekstrak aja base 64 ini, terus di decode. Tinggal gini aja. Tuh, tinggal di decode ini aja, kita udah bisa dapetin scriptnya. Jadi, ada beberapa case di mana orang salah menggunakan tools sehingga kita bisa lebih mudah untuk ngedapatin source code aslinya. Kalau case-nya tadi di mana dia langsung script yang sudah di obfuscate dengan tools lain yang cuma sekedar ngebikin base 64 ini terus di Cython, ya kita bisa tinggal ekstrak stringnya dari Cython tadi, kita dapetin source code aslinya si Python ini. Jadi kita dengan ngelihat string kayak gini aja kita bisa tahu, kita bisa dapetin source code-nya. Itu dengan sekedar string. Tapi tentu aja nggak semua kasus bakal bisa kayak gini, karena ya bisa aja memang ada orang yang ngebikin melakukan proteksi dengan benar gitu. Tapi ya banyak juga yang salah. Jadi kita masih bisa mencoba untuk sekedar ekstrak stringnya terus di decode, itu bisa ada banyak banget yang kayak gitu. Jadi itu string cukup penting, jadi jangan dilewatkan. Jadi lakukan analisis terhadap string kalau di real world kayak gitu. Next, apa yang nggak ada di CTF biasanya tapi ada di real world? Salah satunya adalah proteksi kode. Jadi kalau mungkin CTF challenge CTF ya mungkin cuma ini ada challenge disuruh dapetin flag di sini, mungkin di dalam challenge-nya itu ada kalkulasi
sesuatu dari inputan kita menjadi flag ya, misalnya kayak gitu. Nah, di sini di konsep yang kayak gitu itu sebenarnya sama seperti serial code license gitu ya. Tapi bedanya antara CTF dengan real world itu adalah biasanya ya binary di real world itu ada proteksinya. Kalau yang benar-benar ya, itu ada proteksinya. Apa aja proteksi yang bisa ada? Ada yang namanya anti debugging. Anti debugging itu bagaimana kita bikin si sampel ini, si binary ini nggak bisa didebug. Ada lagi yang namanya anti disassemble, ada lagi namanya anti emulation, code obfuscation, packing, dan seterusnya. Nah, kalau anti disassemble itu kita bikin supaya binary kita nggak bisa dilakukan disassemble oleh tools tertentu. Kalau anti emulation itu berarti ya kita nggak bisa dijalankan di emulator atau di virtual machine. Kalau code obfuscation kita bikin supaya kode kita jadi ngaco, tapi secara hasil akhirnya itu tetap menjalankan hasil yang sama seperti yang kita inginkan gitu. Cuma alurnya mungkin dirumit-rumitin, misalnya kayak kita mau bikin file A di directory B. Kita sebelum bikin file A mungkin kita melakukan X terlebih dahulu, kita ulur-ulur waktu sampai akhirnya kita baru melakukan A gitu. Jadi obfuscation itu gunanya untuk memperrumit flow aplikasi. Terus packing itu ya kita ngebungkus aplikasi kita dimasukkan ke dalam suatu executable lain gitu. Nah, sampelnya bisa kalian lihat di sini di TLS callback ini. Kalau kalian lihat di sini kita jalankan kalau kita jalankan kodenya di sini code sama dia akan menjalankan sebuah kalkulator. Tapi kalau kita jalankan dia di GDB, kita run sampai akhir dia nggak akan jalankan kalkulator. Kenapa? Karena binary kita mendeteksi bahwa ini adalah sebuah debugger sehingga dia nggak jalanin shellcode-nya atau nggak jalanin kode metasploit-nya untuk nge-spawn kalkulator. Nah, ini trik yang cukup banyak digunakan oleh malware tentunya. Nah, kita proteksi ini ya kita harus paham kalau proteksi ini tuh cara kerjanya gimana supaya kita bisa melakukan bypass-nya. Kita lihat di kode CPP-nya, C++-nya. Kita lihat di sini bagian yang penting adalah di sini is debug. Is debug ini akan ngecek apakah kita sedang didebug apa enggak. Intinya kalau dia ngasih one atau true maka dia sedang didebug. Kalau dia false maka kita sedang tidak didebug. Fungsi ini dipanggil di sini. Jadi kalau misalnya kita sedang tidak didebug maka kita akan eksekusi shellcode kita di sini. Ini shellcode kita. Kita akan eksekusi. Nah, yang menarik di sini di fungsi main ini cuma ada banner gini doang. Kalau kalian lihat di sini, ketika dieksekusi ya cuma munculnya banner doang, kayak aplikasi yang innocent gitu, yang enggak yang enggak bersalah ya, tidak punya dosa gitu. Cuma sekedar nampilin banner doang gitu. Kalau kita jalankan lagi. Tapi kalau misalnya kita eksekusi langsung tanpa debugger, dia jalanin shellcode. Nah, trik yang menarik kan? Kenapa bisa begitu? Karena di sini
kita ngasih tahu bahwa sebelum jalankan main, kamu harus jalankan ini terlebih dahulu, callback terlebih dahulu. Nah, itu makanya di sini kita kasih di sini instruksi seperti itu. Nah, detailnya kalian bisa cari yang namanya TLS callback. Ini jadi intinya adalah fungsi callback ini yang mana ada di bawah sini. Ini akan dijalankan sebelum main terjadi. Tapi kalau di dalam fungsi callback ini kita ngecek apakah kita sedang di-debug. Kalau sedang di-debug maka dia akan melewati fungsi untuk eksekusi shellcode. Oke, sesimpel itu di bahasa C++-nya. Tapi kalau di assembly-nya itu ya bakal jelimet. Bakal lebih jelimet. Di bahasa assembly bakal lebih jelimet. Kenapa? Karena ya kita berhadapan dengan assembly di situ. Dan kalau misalnya lihat sini. Ketika kita coba untuk disassemble di IDA, kita masuk ke main program, ya sekedar gini. Tapi kita nggak tahu kalau misalnya ada fungsi yang dijalankan sebelum main. Kenapa? Karena itu ada di levelnya di levelnya header, bukan di level kode di sini. Di headernya si binary-nya itu ngasih tahu ke Windows, ke OS, sebelum jalankan main, jalankan ini dulu dong, kayak gitu. Dan knowledge kayak gini kalau misalnya nggak pernah ngoding itu susah ditemukan. Oke. Sebenarnya sini bisa ketemu sih TLS callback. Ini sebenarnya bisa ketemu sih kalau misalnya kita paham kalau ada TLS callback, tinggal dicari TLS callback-nya atau mungkin kita strings lagi ya di binary-nya ada TLS apa enggak. Kalau ada kita ke fungsi tersebut terus baca kodenya. Ya kayak gitu. Jadi ini tricky dan kalau misalnya kita nemu ini ya harus sering untuk ngetes lah, sering untuk bikin iseng-iseng bikin program, iseng-iseng nge-reverse sendiri dan seterusnya. Itu satu experience yang sangat berguna kalau di real world, terutama untuk malware reverse engineer ya. Next, aktivitas yang cukup sering dilakukan di dalam reverse engineering adalah modifikasi program. Ya tahu lah ya, kita nge-patch, nge-mod aplikasinya, atau merecompilation dan seterusnya. Kalau nge-patch sudah pada tahu kan ya, patch. Di patch aplikasinya, di patch berarti kita ubah beberapa byte dari aplikasi supaya ya entah itu entah itu buat mengubah flow dari aplikasi atau untuk ya banyak lah untuk mengubah byte lah istilahnya kalau patching itu. Kemudian ada juga resource modification, ini biasanya sering dilakukan di kalangan gamer ya. Ada skin apa dimodif supaya jadi sesuatu yang lain, misalnya nambahin mobil polisi Indonesia di game GTA misalnya, atau nambahin skin apa di game apa. Nah itu dilakukan oleh disebutnya mod. Nah kalau di reverse engineering secara umum itu kita tertarik pada satu bagian yang namanya recompilation. Kenapa kita tertarik ini? Kalau kalian back ke belakang itu kan ada proteksi namanya packer kan ya. Ada banyak proteksi lah ya.
Nah, kita bikin supaya kita kayak ngebuang proteksi-proteksi itu, dan kodenya yang sudah sederhana kita compile ulang supaya jadi binary baru, tapi tetap fungsi aslinya, kemampuan atau mungkin fungsionalitas asli dari aplikasi itu nggak berubah. Jadi kayak kita ngebuang anti disassembly, anti apa, itu otomatis kita strip, kita buang, kita bikin lagi fungsi yang baru, apa, binary yang baru dari hasil ngebuang-buang tadi. Nah, itu yang lebih sering diteliti oleh reverser itu. Gimana caranya kita bisa automatically dapetin binary asli gitu. Nah, ini topik bahasa modification ini cukup rumit ya, tapi kita akan kasih sampel yang cukup sederhana aja. Jadi ada transpile di sini, directory transpile. Ini kita punya sebuah executable, sebuah binary untuk ARC64 atau ARM 64 bit. Jadi kalau misalnya kita file list AARCH, jadi kita bisa lihat di sini ELF 64 bit untuk ARM ARC64. Ini intinya ARM 64 bit lah untuk di HP atau apa gitu. Jadi kalau misalnya yang biasa pakai Termux, HP-nya bisa coba di file beberapa binary, itu biasanya ya executable-nya kalau F64 bit berarti dia arsitekturnya itu adalah ARC64, kalau 32 berarti ARM. Nah, goal kita adalah kalau misalnya kita eksekusi di sini nggak mungkin, karena PC kita PC kita x86 atau Intel dan AMD, itu arsitekturnya beda dengan ARC64 atau ARM. Nah, skenario-nya adalah kita compile ulang atau kita ubah kode-kodenya supaya dari ARC64 itu menjadi x86. Oke, gimana caranya? Dengan ini tadi ARC64 kan. Nah, ada sebuah tools namanya apa itu? Bacanya gimana ya? Maxema. Ya, apapun itu. Maxema. Salah satu toolsnya namanya adalah Maxema, di mana dia tugasnya adalah untuk lifting atau menerjemahkan dari binary, binary menjadi intermediate code. Nanti dari intermediate code itu kita compile ulang menjadi binary yang lain gitu. Oke. Di case ini aku udah menyediakan komen ya di sini kalau misalnya nanti mau coba-coba install Maxema dan eksekusi komennya. Ini tahapan instalasinya. Nah, kita mulai dari sini. Pertama yang kita lakukan adalah kita bikin CFG terlebih dahulu. Kita akan memanfaatkan IDA supaya ngetrace alur dari binary ini kayak apa. Maksudnya kayak gimana? Misalnya ketika kita eksekusi, dia kan pasti akan sampai di fungsi main. Nah, nanti dari fungsi main itu eksekusi fungsi apa, atau mungkin mengarah ke mana. Nah, itu bisa kita dapatkan dengan IDA ini. Tuh. Nah, kita tinggal jalankan. Ini kebetulan aku sudah install IDA di D dan install Maxema di sini, nge-build Maxema. Nah, kita tinggal eksekusi IDA bla bla di sini dengan PowerShell. Oke. Kemudian kita eksekusi, dapetin file CFG-nya. Tinggal kita tunggu IDA jalan.
Oke, biarkan dia selesai. Sudah selesai, nanti dia akan ngebikin file baru namanya misarc.cfg di sini. Karena kita outputnya adalah misarc64.cfg. Ya, baru dibikin ya. Nah, dari CFG ini, Kak, file kerangkanya ya, kita si Maxema tahu bahwa setelah fungsi ini dia ke sini, ke sini, ke sini. Nah, baru setelah itu kita lakukan yang namanya lifting. Kita terjemahkan instruksinya arc64 itu ke bahasa perantara, bahasa antara. Oke, kita hapus yang lain dulu deh. Yes. C. Yes. Oke, kita cuma punya ini ya, arc64 dan CFG supaya bisa kelihatan. Kita lifting, dapat bitcode di sini, bitcode ya, bukan bitcoin. Dari sini apa yang kita lakukan? Kita tinggal recompile di sini. Kita pakai client itu hampir mirip kayak GCC ya kalau misalnya compiler. Nah, tapi sini dia lebih powerful kalau menurutku. Oke, kita sekarang compile dari yang awalnya arsitektur untuk arc64 menjadi arsitektur untuk x86. Kita akan hasilkan sebuah binary namanya miss.recom.amd64. Kita eksekusi. Selesai, dapat sebuah binary miss.recom.amd64. Kalau kita file, dia adalah sebuah ELF 64 bit untuk x8664. Dan kalau kita jalankan, binary itu bisa dijalankan di tempat kita. Binary ini sebenarnya binary yang sama dengan tadi yang arc64, cuma dia beda arsitektur. Jadi recompilation ini adalah tujuan dari banyak reverser di mana kita bisa mengkonvert dari satu arsitektur menjadi arsitektur lainnya, atau mungkin kita nanti bisa coba untuk membuang kode-kode yang nggak berguna, dalam artian kode proteksi, kode apa itu kita buang, akhirnya kita bikin lagi binary baru hasil dari modifikasi kita. Tuh. Nah, ini cukup menarik, mungkin kalau menurutku sih cukup menarik. Nggak tahu kalau kalian gimana, tapi menurutku ini cukup menarik. Jadi kayak gitu kita bisa kita bisa bikin binary dari arsitektur yang berbeda. Next, sebenarnya di sini ada lagi symbolic execution. Ini topiknya untuk symbolic execution bisa dilihat di sim exec ini. Kita ada dua platform yang bisa kita pakai. Framework mungkin sering dengar Anger, tapi ada juga yang namanya Kli. Dia based on LLVM, Clang lah LLVM. Sebenarnya symbolic execution itu apa? Symbolic execution itu simpelnya adalah kita mencoba untuk mengeksekusi suatu oke, kita kasih sampel aja deh. Misalnya kita punya kode C kayak gini. Kita punya variabel A dibandingkan dengan variabel B. Kalau A kurang dari B, maka kita akan eksekusi perintah printf A kurang dari B. Kalau enggak, maka kita akan eksekusi B kurang dari A. Misalnya gini ya. Nah, di titik ini kita nggak tahu A,
ini nilainya berapa. Mungkin di sebelum-sebelumnya ada perhitungan apa gitu yang membuat kita punya nilai A dan B. Tapi ketika kita dapat titik ini, kita nggak tahu A itu nilainya berapa, B itu nilai berapa. Nah, symbolic execution itu dia mencoba untuk ngejalanin ini dan melihat kira-kira nilai A dan B berapa yang akan membuat eksekusi itu masuk ke sini. Kemudian nilai A dan B berapa yang akan membuat eksekusi itu berada di sini. Oke. Nah, ini cukup penting karena dengan kita tahu nilai mana dan eksekusi mana yang akan kita dapetin, kita bisa nge-trace bagian yang kita inginkan. Misalnya, kita pengen mencapai suatu fungsi yang bilang bahwa you are registered gitu. Misalnya gini ya, kita pengen mencapai, kita pengen tahu apa saja yang membuat yes. Misalnya gini ya. Misalnya gini, ada pemeriksaan input dimasukkan ke fungsi license correct, kemudian dia akan ada dua possibility, dia akan ke register atau dia akan ke please enter correct key. Nah, kita pengennya cari tahu input yang kayak gimana yang akan membawa eksekusi program itu ke sini. Kita nggak cari tahu nelusuri kodenya seperti apa, tapi kita cuma pengen tahu di titik ini ketika ada if ini, kita pengen tahu input yang kayak gimana yang bisa membawa kita ke sini. Gitu. Nah, itu symbolic execution. Kita pokoknya sebut aja ada input, pokoknya input ini kalau masuk ke fungsi ini dia hasilnya akan mengarah ke sini. Udah gitu aja. Itu yang perlu kita dapatkan di sini. Nah, dengan anger atau CLI itu kita bisa lakukan hal itu. Contohnya kita pakai anger aja deh, karena kalau pakai CLI nanti kelamaan, kita biar bisa nanti bisa lebih banyak diskusi. Misalnya kita di sini ada problem 1. Problem 1 kita punya ada pengecekan di sini. 10 lebih dari A lebih dari 5, 10 lebih dari B lebih dari 1, B 2 kali B kurang A sama dengan 10 dan seterusnya. Kalau misalnya ketemu, maka dia kalau misalnya A dan B itu inputan ini ya, A dan B itu cocok, dia akan mengarah ke sini di forming. Nah, kita bisa temukan di sini. Kita bisa suruh anger untuk cari cari A dan B yang cocok supaya masuk ke sini. Nah, ini kita masih sebutkan secara manual ya. Pokoknya di sini kita load problem 1. Kita masuk ke entry point. Terus kita bikin ada 2 variabel A dan B. A ini kita kasih constraint, kita kasih batasan. A ini nilainya kurang dari 10. Dan juga dia lebih dari 5. Kalau B kurang dari 10, tapi lebih dari 1.
Dan juga kita kasih constraint lagi 2A, 2 kali B kurang A sama dengan 10. Nah, kita cari sekarang nilai A dan B yang memenuhi. Nah, kita bisa kita bisa tinggal eksekusi ini, anchor-nya, script-nya. Nah, kita dapatin possibility A itu nilainya 6 dan B itu nilainya 8. Coba kita eksekusi aja. Problem 1, 6 dan 8. Salah. Kita coba yang lain dulu, 1 dan 2. Nggak ada, tapi kalau saya kita coba 6 dan 8, dia masuk. Oke, jadi kita tinggal cari aja. Yang mikir adalah si anchor-nya. Kita nggak tahu, pokoknya kita kasih tahu aja. Pokoknya yang penting kamu harus cari nilai yang memenuhi syarat kayak gini gitu. Biarin aja si anchor yang pusing. Nah, yang lebih kompleks lagi, ini adalah case yang diambil dari sampelnya anchor, di mana kita punya sebuah binary yang ya dari CTF ya. Nanti sebenarnya ada flag kayak gini. Kita disuruh untuk ngasih inputan itu akan diproses di alamat ini, dihitung gimana nanti hasilnya adalah kalau misalnya inputan kita benar, maka dia akan sampai ke tempat tertentu gitu. Ya, ini harus lihat kodenya sih. Tapi intinya ini sampel yang bisa kita dapetin dari anchor yang dikasih oleh anchor. Jadi kita tinggal kasihkan aja. Kita mulai analisis dari alamat mana. Terus kita punya inputan. Terus kita bikin simboliknya, kita bikin variabel-variabelnya, inputan kita tadi. Terus kita kasih tahu, oh eksekusi dimulai dari sini. Kita kasih constraint bahwa flag-nya ini tadi itu adalah printable karakter kayak gini. Ini adalah sebuah ASCII ya. 7F itu aku lupa apa, tapi 20 ini spasi. Terus kita tinggal run gitu aja. Run gimana caranya? Nanti harus dapat yang tepat gitu. Tinggal jalanin. Dan dia dapetin flag-nya. Ya, sesimpel itu kita ngebikinnya. Tapi untuk ngebikin script yang sesimpel ini kita harus terlebih dahulu baca si assembly-nya. Kalau kita buka problem 2 di sini. Kita dapat di sini adalah start. Coba kita ke main. Oke, di sini ada string ya. I guess you don't know anything about it. Dan di sini ada apa ini? Entah. Kalau coba kita jalankan, welcome. Oke. Ya di mana? Tahu, kita coba cari aja dulu.
Coba cari stringnya. Welcome, jadi di mana? Di sini. Oh, ini dia ada di fungsi apa nih? Di fungsi 16B0 di sini. Welcome, bla bla bla. Dia akan ngarah ke sini. Kita pengennya kita masukkan fungsi sub ini dia ada di main. Nah, ini dia ada di main sini. 830 ini. Oke. Kayaknya ada pengecekan di sini 15A2 ini. Sedikit kita mau dari sini hasil akhirnya kan and intinya dia ngecek di sini kalau ada branch di mana dia ada juga di sini. Coba cari juga. Oke, ada pengecekan kan di sini. Kalau misalnya dia masuk ke sini juga, itu berarti tebakan kita benar. Nah, di sini dia coba untuk itu. Misalnya kalau kita nyontek di sini PCTF bla bla, kalau kita masukkan, kita lihat ada, nggak ada juga. Tapi dia mengarah ke tempat lain. Nah, kita pengennya adalah kalau misalnya dia nyampe ke juga, maka kita benar, flag itu benar. Nah, ini yang kondisinya yang kita penginkan. Itu. Nah, kalau mau lebih lanjut ya tinggal coba pelajari aja tentang anger ini dan symbolic expression secara lebih dalam ya. Karena di sini waktu kita cuma sekedar insight aja, waktu kita nggak cukup kalau misalnya bahas lebih bahas deep semua topik ini. Jadi apa yang aku sampaikan di sini cuma sekedar insight aja bahwa di real world reverse engineering itu bakal kayak gini, dan sebenarnya ini nggak semua hal yang kita lakukan di reverse engineering di sini. Ada banyak hal-hal yang kita bisa lakukan. Cuma aku ambil beberapa bagian yang
apa cukup penting aja di sini. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Aku balikin ke moderator. Silakan, Mas Bay. Ya, terima kasih Mas Adi, penjelasannya sangat luar biasa ya. Wow, gila sih. Keren, keren, keren. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya silakan bisa di chat ya atau open mic gitu lah. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung aja chat atau open mic. Ini udah sesi tanya jawab. Sebentar Mas, kita nunggu pertanyaan Mas dari teman-teman sini Mas. Oh ya Mas, sembari menunggu, saya mau tanya Mas, itu kan kalau Android atau tadi HP kan ARM ya, tapi kalau untuk iOS itu apa ya? ARM juga sekarang. Oh, iOS juga ARM. Ya, Oh, kalau ARM versi 8 kalau nggak salah. ARM V8. kalau Mac sama nggak sih? Beda ya? Kalau Mac apa? Mac-nya, kalau yang M1 sih ARM. Kalau sebelum itu Intel. I see. Oke, oke. X86, X8664 lah. Ini belum ada yang bertanya, kita tunggu terlebih dahulu. Ini Mas, ada yang tanya nih Mas. Oke. Lebih prefer program program atau app reversing atau firmware reversing? Hmm. Dari Mas Firman Fatoni. Kalau kompleksitasnya sih sebenarnya eh, firmware itu ukurannya kecil. Kalau dari program itu kalau program untuk ini ya untuk Windows atau Linux itu biasanya rata-rata ya kompleks. Jadi masing-masing ada tantangannya tersendiri sih. Kalau misalnya di program ini biasanya kita ya bisa ratusan ribu atau jutaan basis assembly di sini. Jadi kalau di tantangan di uh, program atau apps itu ya kita harus cari tahu kode yang bagi kita itu menarik atau dipentingkan, difokuskan. Sementara yang jadi tantangan di firmware reversing itu kalau misalnya aplikasinya itu tidak tersedia atau misalnya si vendornya ini tidak mempublish firmware-nya. Nah, otomatis kita harus ngedam dulu dari device. Nah, itu kadang-kadang ya ada triknya tersendiri, tapi hasil akhirnya firmware-nya itu lebih lebih kecil dan tidak seberapa kompleks dibandingkan dengan apps untuk Windows atau Linux. Dan kalau ditanya lebih prefer mana, ya lebih prefer yang sedikit-sedikit aja lah, yang tidak terlalu yang tidak terlalu makan effort, baik itu firmware. Kalau kalau dia effortnya banyak untuk ngedam ya sama aja sih sebenarnya. Tapi kalau harus milih sebenarnya ya firmware sih kayaknya. Oke. Sudah terjawab Mas Firman Fatoni? Ya itu masalah selera sih. Oke, siap-siap. Oke, makasih ya sama-sama Mas. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Ade Putra nih Mas. Mas mau tanya, aku lagi fokus malware analisis, apakah cukup melakukan analisis dari Cusco atau reverse engineering juga seperti itu Mas? Dari Mas Untuk Ade. untuk komoditi malware, Kuko cukup.
Misalnya malware yang nggak terlalu apa yang ini ya yang sering-sering muncul kayak cuma sekedar oh apa malware infeksi ini Poco cukup. Cuma kalau misalnya udah masuknya udah canggih itu apalagi yang dipakai oleh FPT itu untuk dengan banyak proteksi sampai sampai bisa nge-evade EDR gitu, nge-evade antivirus. Nah, itu ya Kuko doang nggak cukup. Karena bisa aja pas kita masukin sampelnya ke Kuko, cek, oh ini clean, clean, clean. Padahal dia bersembunyi gitu. Kayak case tadi yang kita ini anti TLS tadi itu kan pada saat kita debug nggak jalan tuh circuitnya kan, tapi pada saat kita jalankan langsung dia jalan. Nah, pada kalau case kayak gini tadi ya kita mesti analisis lebih lanjut. Kalau misalnya ada banyak proteksi ya kita harus melakukan manual, dan itu ya case-nya ya untuk beberapa sampel yang sudah cukup advance. Tapi kalau masih commodity gitu, masih basic-basic ya Koko cukup. Jadi tergantung situasi aja. Ya, itu dah. Oke. Gimana Mas Ade Putra? Apakah sudah terjawab atau ada ingin ditanyakan lagi? Oke, siap. Sama-sama Mas. Oke, barangkali ada yang teman-teman yang mau bertanya lagi, silakan teman-teman. Oh ya Mas, saya juga mau nanya dong. Hal tersulit apa? Bentar, sorry. Hal tersulit apa yang pernah dilakukan dalam reverse engineering? Hal tersulit apa yang pernah Ah, dilakukan di ah, jurusan ah. engineering? Iya apa tuh? Karena paling pas ini sih, kalau misalnya sampel yang kita dapat itu nggak lengkap, jadi kita sulitnya adalah ada banyak sekali asumsi yang harus kita bikin. Contohnya gimana Mas? Contohnya gini, ketika kemarin heboh malware dari China, FPT berapa itu? FPT apa yang menyerang beberapa instansi kita. Nah, itu ternyata yang dikasih sampel yang dikasih ke ke analis itu cuma sampel payloadnya doang yang sudah terenkrip. Sementara untuk loadernya, aplikasi yang menjalankan itu dia nggak ada. Jadi kita harus mencoba untuk mecahin ini gimana caranya dia bisa dimuat, bisa dieksekusi. Jadi ada apa? Kita harus ngobrol juga dengan orang-orang forensik. Ada ini enggak ada apa? Ada yang janggal nggak di sini? Bisa bisa nggak ekstrak file ini enggak di tanggal sekian gitu. Jadi ya kita tantangannya ya itu tadi kita harus ngebongkar di binary yang sebagian komplit gitu. Dan binary ini ternyata sebenarnya adalah binary yang legitimate, tapi dia disusupi dengan kode yang malicious. Jadi kebayang gimana kita harus menentukan ini kode malicious apa enggak kayak gitu. Itu sih yang paling challenging sementara ini. Oke. Boleh juga ya. Jadi kalau misalnya kalau sebisa mungkin sih sampel itu kita dapetin secara utuh ya, bukan sebagian-sebagian. Kalau sebagian-sebagian susah. Iya ya. Setengah-setengah gitu ya. Jadi Iya, dapatnya. setengah-setengah. Oke, I see. Eh, ini saya yang tanya nih Mas. High ransomware ya Mas? Oh, bukan. Bukan. Terus apa? Oh ya, ini apa ya kemarin? Uh, Plug X. Sorry. Coba cari. Ini yang menyerang beberapa Oh, Plug X. instansi kemarin, Plug X.
I see, I see. Kemarin tuh dari beberapa yang kena infeksi, ya dapatnya cuma nggak utuh itu. Jadi harus selain hunting di tempat-tempat lain ada yang masih sisa nggak artefaknya, ya harus coba untuk mecahkan sendiri. Kayak katakanlah fungsi untuk ngedekode ini ada di tempat lain gitu. Nah, bayangkan betapa susahnya itu. Bentar Mas, mau nanya juga. Ini kalau reverse engineering perlu bisa assembly nggak sih? Yang bahasanya kayak gitulah. Susah lah gitulah bahasa assembly kan ya. Eh, Ah, ya itu perlu kah? Perlu banget atau misalkan kita cuma bermodalkan bisa ngoding tapi bukan bahasa assembly itu gimana? Kira-kira bisa mengimbangi atau gimana gitu? Apa nah, harus bisa sebenarnya assembly gitu? oke. Sebenarnya kalau di sekarang itu uh, harus bisa, tapi nggak perlu sampai level mahir. Nggak perlu sampai harus, wah dia bisa bikin apa? Dia bisa bikin putih pakai assembly doang gitu. Atau dia bisa bikin apa shellcode sendiri gitu, dia bisa bikin netcat pakai assembly. Wah, nggak harus sampai seperti itu. Yang penting harus tahu beberapa instruksi dasar, terus beberapa trik, itu udah cukup. Karena sebagian besar waktu di uh, biasanya kalau kita bisa lakukan decompile, ya decompile aja dulu. Kalau baca source code-nya gitu ya, kalau misalnya terpaksa ya baru baca di level bawahnya, di level assembly-nya. Hmm. Kalau semua full assembly, ya pusing sih, dan waktunya terbuang banyak. Karena assembly kan instruksi yang sederhana kan, basic instruction sebenarnya. Jadi misalnya kita ngisi memori A dengan nilai X, kita ngisi alamat B dengan nilai Y, terus kita lakukan perkalian gini, atau terus kemudian kita kasih kita memanggil fungsi lain gitu. Nah, kita harus nge apa me, mendeduce atau apa ya, menganalisis ini sebenarnya ngapain sih gitu. Sama kayak kita ngelihat orang ya, ada orang melangkahkan kaki kiri ke depan, kemudian setelah itu dia melangkahkan kaki kanan ke depan, kaki kiri lagi, kaki kanan lagi. Kalau kita cuma ngeliat satu aksi per aksi, kita heran. Ini orang ngapain sih? Kok bolak-balik langkahkan kaki? Tapi kalau kita bisa ngeliat secara Keseluruhan. garis besar, yang kita bisa bilang, oh ini orang lagi jalan. Oke. Paham nggak ini maksudnya? Jadi kalau misalnya assembly doang, kita ngeliat instruksi, kita akan pusing dengan ini mengetahui ini orang lagi ngapain sih, ini kode ini lagi ngapain sih. Tapi kalau kita bisa lihat secara garis besarnya, oh kalau instruksi kayak gini, sebenarnya dia lagi misalnya ngebikin file. Oh dia lagi melakukan decrypt. Oh dia lagi melakukan atung. Nah, mengetahui atau apa sih bahasa Indonesianya? Deduce, uh, me, mengetahui ini kode ngapain, itu inti dari reverse engineering sebenarnya. Jadi jangan terpaku, oh harus bisa assembly biar kita bisa baca. Kita nggak sekedar baca sebenarnya. Kita harus memahami kode ini ngapain. Itu yang penting sebenarnya. I see, I see. Oke, oke. Oke, terima kasih Mas. Ini barangkali teman-teman ada yang mau bertanya nih, gantian. Saya tunggu. Barangkali ada yang mau bertanya teman-teman, silakan bisa chat ataupun open mic ya. Kalau bisa, sih, open mic biar rame. Oke, Mas Sembari yang bertanya, mau nanya lagi. Misalnya ada .dat ya, file .dat itu bisa di reverse enggak toh? .dat itu loh. Apa? .dat
ini loh, dot dat. Nah, iya itu tuh. Nah, itu bisa nggak sih di reverse itu? Dot dat. Itu itu sebenarnya kita tidak tahu isinya apa. Maksudnya kan kalau Excel kita tahu itu executable, kalau DLL kita tahu itu library, kalau docx kita tahu itu hasil dari Microsoft Microsoft Word. Word dan Hmm. seterusnya. Nah Hmm. kalau .dat itu banyak yang pakai, jadi kita nggak bisa menentukan pasti ini isinya apa. Solusinya? Dia bisa aja data, dia bisa aja perintah, apapun. Jadi kalau sekedar dikasih ini, ya jadi balik lagi kayak tadi, ketika kita ketika aku nge reverse plug X ini dapatnya data yang incomplete, apa sesuatu yang incomplete ini doang. Kita harus kalau misalnya dapat dot ini kita harus cari siapa yang pakai dot ini. Baru kita bisa ekstrak. Oh ternyata di dot ini ternyata dia terenkripsi dan ada fungsi untuk ngedecrypt kayak gini. Terus fungsi ngedecrypt ini setelah itu baru kita bisa ekstrak isi di dalamnya. Nah, itu sulitnya untuk kayak file-file .dat ini kan file .dat itu tidak khusus fungsinya untuk sesuatu yang spesifik executable gitu, enggak, dia bisa banyak hal, dan kebanyakan sih untuk kalau yang legitimate ya itu untuk nyimpen data, makanya .dat data biasanya nyimpennya data. Oke oke, I see. Oke, makasih Mas, makasih banyak nih. Ini ada yang chat lagi nih. Ada bocoran nggak Bang untuk Hive ransomware yang versi baru? Nah, tuh ada tuh Enggak pernah Mas Firman masih, jadi Fatoni enggak tuh. tahu. Tuh. Mas Firman Fatoni nih. Bisa dicek tautannya yang dikirim Mas Firman Fatoni. Coba. Ini ya, yang baru berarti apa yang mana ini? Versi 6. Itu tadi versi 5 kalau nggak salah. 5. Versi 6 ini belum ada. Belum sih, kalau dari itu aku belum pernah nangani karena uh, ya belum pernah. Jadi yang nggak tahu juga. Oke. Belum ada yang terkait ini sih. kan ini job driven ini, kerjaan driven ini. Kalau ada terkait ini ya baru kerjain. Kalau enggak ya masih banyak kerjaan numpuk. Oke. Oh ya Mas, di Archon Lab ya. Itu kan tadi katanya startup. Nah, di Archon Lab tuh ada nggak sih kelas untuk belajar reverse engineering ini? Hah? Kita belum publish roadmap dan belum publish course list sih. Oh, belum Jadi ada ya itu jadi ya. ya jadi ya nanti tunggu aja dulu. Tapi kalau untuk lokasi itu di Jakarta toh. Uh, Kalau saat ini sih bakal online sih. Oh, online. Oke, oke. Uh, I see, I see, I see. Oke, oke, oke. Kalau reverse ada, cuma mungkin kita lihat dulu mau reverse secara spesifik malware gitu atau mungkin karena kalau dari roadmap itu kita ada beberapa konsentrasi kita bagi kayak reverse misalnya elektron, reverse flutter, reverse apa gitu. Jadi ada berbasis topik nanti. Oke, paham, paham. Tak tunggu ya Mas kalau ada ya. Soalnya gimana ya? Jujur, saya membaca-baca tentang kayak reverse engineering, assembly itu tuh pusing gitu loh Mas. Terlebih lagi assembly-nya gitu kan, kan sempet juga kemarin belajar bareng lah sama teman-teman di Jogja waktu itu kan.
buset ini apa itu kan RPP, RSP, itulah bla 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 itu kan. Pusing lah intinya gitu lah Mas. Terus diajarin cara pakai GDB juga itu kan. Nah, itu kan belum 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 nyakol banget sih gitu lah. Nah, tapi saya cari-cari di artikel YouTube tuh juga masih kurang memahami gitu loh Mas. Nah, barangkali ada gitu kan, penasaran aja gitu, pengen mempelajari tekniknya gitu loh Mas. Gitu Hmm. sih. Heeh. Ya, tunggu aja kita lagi ya apa lagi bikin lah roadmapnya. Oke. Ini dari ada Mas Ade Putra nih Mas. Komunitas lokal yang membahas malware analisis ada nggak ya Mas? Komunitas lokal. Reversal ID masuk nggak sih? Komunitas lokal, eh ya mungkin di reversing ID bisa. Kalau misalnya spesifik malware itu, apalagi berbagi sampel gitu, apa ya? Kalau sharing sampel gitu kayaknya nggak ada. Atau mungkin aku nggak aware. Nggak tahu, aku belum pernah ketemu sih. Oke, siap siap. Yang sampai ke level sharing sharing sampel terus apa sharing yang bersifatnya kayak private gitu ya, belum nemu. Oke oke Mas. Oke, barangkali ada yang bertanya lagi, masih ditunggu. Kalau tidak ada ya nanti bisa kita cukupkan sampai di sini. Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan teman-teman. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit atau berapa menit lah untuk pertanyaan satu lagi. Ini ada lagi nih Mas. Bocoran Acon Labs kapan publish Bang? Bentar. Uh, uh, ya soalnya aku baru pindahan sih, jadi ya masih beres-beres rumah dulu sih. Jadi mungkin 2 bulan atau 3 bulan ke depan lah kita bisa publish roadmap-nya sama beberapa course. Nah kalau misalnya ada saran atau apa ya langsung aja, mau course ini dong. Nah kita akan coba develop. Oke, siap-siap. Ayo teman-teman, mereka ada yang mau bertanya lagi teman-teman. Masih ada waktu nih. Sampai jam 4 kurang 5 menit atau 10 menit lah. Bentar, nggak apa-apa ya Mas? Kita tunggu pertanyaan lagi ya Mas. Oke. Oke, mereka ada yang mau bertanya nih. Yuk, silakan teman-teman. Yang mau bertanya terakhir nih. Mau course malware analisis Bang, saya lagi nangis reverse malware. Oke, siap. Oke. Oh ya, biasanya Mas Hadi itu nge-reverse-nya reverse apa Mas? Malware gitu kan? Enggak sih ya, buat kerjaan aja ya kayak apa aplikasi mobile ya kayak gitu-gitu aja. Ya Nyari kalau nyari bugnya seperti itu kan? ya Hmm, ya kalau di luar itu ya yang berhubungan dengan kerjaan aja lah. Kayak misalnya ngebikin tools sendiri terus dicoba di reverse, uh, bisa bisa ngelewatin deteksi apa enggak. Kalau bisa ya kayak gimana ya antara build dan reverse untuk kebutuhan internal aja lah. oke. Oh ya Mas, ini kalau biasanya kalau reverse itu dulunya gara-gara apa sih? Kenal kenal ilmu ini gitu loh. Dulunya Iya, kenal ilmu ini tuh gara-gara apa gitu? Heeh. apa ya, Iya, penyebabnya apa gitu? Kenapa mempelajari ini gitu kan? ah Ah, ya. uh, mungkin apa ya, kayak kayak nge-reverse itu kayak menjadi detektif gitu lah. Oh, Oh, kita bisa tahu rahasia tersembunyi dari sebuah aplikasi. Oh, ya mungkin kayak gitu sih dulu. Dekat-dekat sama forensik juga kan, hmm. investigasi ini aplikasi apa, terus ya yang ya apa kayak membongkar sebuah rahasia, wes kayak kayak investigasi gitu ya. Tertariknya dulu di situ sih. Terus dengan reverse engineering kita bisa apa uh, bisa berbuat curang. Nah, itu
yang buat tertarik sih ya bagian-bagian itu sih. Oke, tapi pernah ini nggak buat cheat game gitu atau mode game gitu? Pernah? Sayangnya sih enggak. Oh enggak. Itu lebih lebih susah mana ya? Ngebot game atau nge-reverse kayak malware atau apa itulah? Ada nggak sih levelnya yang itu? Ada nggak sih Lebih level-levelnya? kompleks bikin cheat Oh, lebih kompleks bikin cheat. rata-rata ya. Wow, Ya, wow, wow. karena ya kita harus sebenarnya sama-sama ada proteksi kan ya. Cuma di proteksi untuk cheat itu sebenarnya lebih kompleks sih. Sorry, proteksi untuk game ya itu sebenarnya lebih kompleks. Dan ngebikin cheat yang work itu ya lebih ini lagi. Harus paham mekaniknya untuk game ya. Kalau malware kan kita cuma tinggal kalau malware kita cuma tinggal cari oh ini kode untuk ini udah selesai behaviornya seperti ini terus bikin rules buat mendeteksi udah. Kalau cheat kan kita selain cari kelemahan kita juga harus bikin aplikasi yang memanfaatkan itu kan. Jadi kerjanya lebih double. Misalnya untuk ini ya untuk untuk game yang tembak-tembakan itu mainnya harus yang main matematika gitu. Misalnya untuk bikin apa namanya auto headshot gitu ya. Ya, Kita harus auto tahu headshot. posisi posisi lawan itu kepalanya di mana, posisi moncong kita senapan kita ada di mana. Kita harus automatically mengarahkan ke sudut yang tepat agar moncong senjata kita itu mengarah ke kepala gitu. Karena ada matematikanya tuh menghitung sudut atau apa. Habis itu juga harus menyesuaikan dengan engine yang dipakai untuk gamenya itu kalau misalnya mau bikin game apa kalau misalnya mau bikin cheatnya. Jadi ada ya selain nge-reverse yang nge-develop kalau cheat itu. Sebentar, ini kucing saya naik-naik. Turun. Sebentar Mas, sorry, sorry. Oke, oke. Jadi lebih lebih sulit ini ya bikin cheat gitu ya. Tantangannya lebih wah itu ya. Waduh, apa nih? Bikin cheat headshot pakai rumus trigonometri. Anjir. Keren juga nih. Mantap, mantap, mantap. Buset, ada cheater di sini. Cheater. Bikinin cheat, Bang. Itu si Firman ngasih Bikinin cheat apa Bang. ya emang ada aimbot ya. Oh ya namanya aimbot ya. Ya itu ada perhitungan-perhitungannya. Harus harus bisa trigonometri itu, harus bisa matematika. Jadi kalau misalnya yang nggak suka matematika ya selamat berjuang. Kalau saya sih matematika nggak begitu suka. Oke. Ini ada nanya lagi nih Mas dari Mas Ade Putra. Peluang bekerja khusus reverse di lokal ada nggak ya Mas? Kecil. Ah, kecil. Kenapa ya? Kalau khusus reverse ya kecil. Kalau kalau biasanya sih reverse engineering itu bukan main job, bukan job utama. Ya sebagai skill tambahan. Ya misalnya pentester punya skill reverse engineering buat analisis aplikasi mobile. Nah, itu kepakainya di situ. Tapi kalau misalnya reverser buat analisis malware yang dia tiap hari reverse malware sampel-sampel gitu. Itu di Indonesia kayaknya jarang. Atau ngebuat uh, anti cheat itu juga sebenarnya butuh reverser. Ngebuat anti cheat, ngedevelop protection itu yang dibutuhin ya sebenarnya reverser. Dan di Indonesia karena game developernya aja mungkin nggak secanggih di luar yang ada proteksi macam-macam ya kebutuhan untuk reversal juga sedikit di sini. Oke.
Jadi rada sulit ya reverse reverse engineering Sebagai main di job ya. Indonesia gitu ya. Ya sebagai main job utama itu sulit. Oke. Wow. Jadi berat juga ya. Oke, oke. Sebentar Mas, ini yang terakhir deh. Ini udah jam 4. Ini yang terakhir. Aduh, lupa tadi aku mau nanya apa ya? Astagfirullah. Aduh, lupa aku. Oh my god. Apa ya tadi aku mau nanya apa ya? Oh, iya, research. Research pembelajaran di mana aja, Mas? Mendapatkan ilmu seperti ini gitu. Research atau sumbernya Wah, gitu. Atau channel YouTube atau e-book ataupun apapun itu gitu. Researchnya itu dari mana itu ya? Mempelajari cara seperti ini gitu, Mas. itu bentar. Mungkin bisa dikirimkan beberapa gitu, Mas. Ya buat dibaca-baca seperti itu. Buset, bagi ibu khusus, Mas, kayak kata Mas Ade. Ini Pertama, ini ada beberapa tulisan dari Mas Yohanes untuk pengantar, bisa dibaca-baca. oh yang pernah baca yang di sini. Nah, itu juga dikasih sama si Firman, itu list tools-tools yang bisa dipelajari, terus GitHub reverse engineering, reversing ID, terus beberapa tutorial dari Om Drubikza, terus apa ya? Kita sebenarnya punya sempat mau bikin ebook buat pengantar reverse engineering sih, tapi ya mandek. Oh, yes. Makasih. Ini bermanfaat banget nih. Thank you, thank you. Oke, terima kasih juga Mas Firman Fatoni. Thank you. Nih Mas ada pertanyaan nyempil ternyata nih dari Mas Zen. Bahasa program yang harus dikuasai untuk reverse apa? Bahasa pemrograman ya, untuk Oke. dikuasai untuk hal reverse engineering gitu. Pertama, kita bagi ada dua sih sebenarnya, dua kategori. Bahasa yang digunakan untuk ngebuat tools scripting itu dominan dikuasai oleh Python. Jadi ada beberapa tools yang bisa kita gunakan, library dengan Python itu ada banyak. Jadi kalau belajar punya pengetahuan Python, kita bisa mempermudah kita dalam melakukan analisis. Misalnya kayak tadi Anchor kan pakai Python. Nah, kalau bisa belajar Python, kita bisa bikin script untuk memudahkan kita ya cari nge-solve sesuatu di situ. Terus kalau untuk ngebaca kode program, bahasanya itu disesuaikan dengan targetnya. Misalnya kita lagi nge-reverse mobile application Android. Oh, Android Java. Jadi harus bisa bahasa Java. iOS itu ada banyak, ada Swift, ada apa? Ada si apa sih itu? Objective-C, Objektif ya, dan seterusnya. Tapi sebenarnya pada saat di compile dia jadi binary. Nah, itu mungkin kita dari yang paling bawah mungkin bisa belajar assembly-nya untuk si si iPhone, terus belajar Objective-C atau belajar Swift. Nah, itu ada banyak kemungkinan sih. Tapi kalau misalnya kita urutkan dari paling bawah, ya kita bisa baca assembly-nya atau kita bisa baca representasi Objective-C-nya. Kalau di IDA, kalau nggak salah dia akan convertnya ke Objective-C. Kalau dia nemu bahwa sampel ini adalah sampel untuk iOS, dia akan otomatis convert ke Objective-C kalau di compile. Terus kalau misalnya kita reverse Delphi, nah itu makhluk yang beda lagi itu binary-nya. Kalau di C# itu juga beda lagi. Jadi sesuaikan aja dengan bahasa yang mau di analisis. Apalagi kalau bahasa yang aneh-aneh kayak Golang gitu. Nah, itu lebih
lebih ribet lagi, ada bagian-bagian yang spesifik lagi di kolam. Tapi kalau di luar itu apa kalau ditarik garis besarnya sih, kalau misalnya mau disuruh pilih bahasa ya belajar bahasa yang basic dulu kayak sih. Bahasa sih the best. Tapi kalau error bikin enak. Ya, karena basic bahasa C itu simple, jadi kita bisa coba untuk melatih kita mapping dari assembly ke C. Nah, ada satu CTF sebenarnya bagus. Apa tuh? Masih terbuka. Bukan CTF ya. Ada yang namanya The Competition. Di sini dia punya beberapa challenge. Intinya adalah kita dikasih assembly Hmm? kayak gini, Hmm? disuruh nulis bahasa C yang ekivalen. Oke. Kayak nge-convert gitu kah? Ya, Ah. Ada nah toolsnya ini nggak bisa gitu? Tools buat dari ASM ke C gitu ya? Tanpa mikir itu ada nggak sih? ya Gak ada kali ini ya? nggak ada sih kayaknya. Gak ada ya? Enggak. Kalau ada kan bisa lah dipakai gitu. Waduh. Ada juga tadi selain C kan ada juga nih bahasa yang lain. ASM pusing Aku gitu kan. ASM sangat pusing. kita bikin bahasaku yang kalau dikompil bakal jadi kayak gini gitu. Apalagi ada NIM, ada RAS, ada Swift, banyak lah. Nah, ini bisa bisa coba dicek gitu kalau misalnya mau coba-coba uji skill gitu. Boleh. Tadi apa nama websitenya mas? Aduh, udah di close ya. Sorry. Tautannya bisa dipastikan ke sini nggak mas? Ya, enggak. Oke. Thank you. Oh ini ada dari Mas Sen lagi nih. Harus kuat di assembly juga berarti ya mas? Ya kalau bisa sih ya, kalau bisa sih ya. Wah bahasa bahasa apa itulah? Bahasa robot. Bahasa bahasa susah ini gitu lah bahasa assembly. Balik ACM mas. Oke sih. Tapi ada sih temanku yang bisa itu loh. Orang Jogja juga. Gila sih. Pusing lah ini kalau ASM gila-gila emang. Oke. Oke nih. Ini udah jam 4 ya teman-teman. Udah lama sekali ya. Udah hampir 2 jam ini. Wah, bisa ASM auto dewa. Siap. Oke. Ini kita close dulu ya teman-teman karena ini udah jam 4 ya. Tadi sekarang akan barangkali ada kesibukan teman-teman masing-masing. Ya ini udah jam 4 mas. Takutnya nanti pematerinya juga punya kegiatan lain mas. Kalau untuk pemateri misalkan diperbanyak lagi masih bisa kah mas? Atau ada kegiatan yang lain mas Adi? Kalau mau lanjut tanya bisa ke Telegram aja ke Ah, ke admin Telegram nanti. reverse ID aja ya. Ya, Jadi ini kan udah cukup lama nih udah mau 2 jam ya. Jadi cukup saya kira ya. Oke. Daripada nanti ada ini kan acara puasa itu kan perlu nyiapin lah. Oke. Ya sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mas Adi Mas. Penjelasannya sangat powerful lah intinya lah. Walaupun ada beberapa yang belum tak pahami banget sih, tapi thank you Mas. Sangat bermanfaat banget. Oke, terima kasih semuanya. Oke.